bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang saat ini kita hadapi, alami, sedang kita rasakan, baik atau tidak baik, mari kita mau bersyukur. Karena di dalam bersyukur, ketika kita bersyukur ada mukjizat. Mari saudara, kita mau angkat suara kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Mari bermazmur baginya, bagi Dia, bagi Yesus, bagi Yesus. Ku mau bersyukur buat segala hal yang terjadi dalam hidupku. Ku mau bersyukur, 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 bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Aku bersyukur padamu Yesus. Pujian dan sembah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami mau menari dan bersuka. Haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mau bersemangat, kita mau menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa anggur baru telah dicurahkan. Mari kita mau bertepuk tangan. Curah bagi
Sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari dengan iman kita mau katakan, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan, kita katakan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Amin. Kita lebih dari. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Katakan lebih dari pemenang. Mari umat pemenang kita mau lebih lagi. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau nyatakan dengan iman kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin saudara, sama-sama katakan kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, mari bangkitlah gerejanya. Kita gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari. Sekali lagi kita mau katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan persembahan persepuluhan komitmen kita. Kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini.
Mari kita mau berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, sungguh kami berterima kasih buat sepanjang minggu ini Tuhan telah menolong, memberkati banyak mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa persembahan, persepuluhan komitmen untuk kami tabur ke dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang sudah diberkati dan menerima berkat daripada Tuhan. Dan dengan segenap hati kami mau menabur persembahan, persepuluhan komitmen kami ke gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami siap menabur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa mukjizat dalam bersyukur itu nyata. Dan biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kami mau menjadi pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk
Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, Allah yang sungguh-sungguh berdaulat atas kehidupan kami, yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah yang saat ini kami percaya hadir di tengah-tengah kami, Allah yang siap untuk kami sembah. Kami bersyukur ya Bapa, jikalau pagi hari ini kami boleh menaikkan, mengagungkan nama Tuhan melalui puji-pujian ini. Biarlah ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin kagum akan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa itu. Sehingga kami semakin merendahkan hati kami, sujud di hadapan Tuhan setiap hari kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan siapa saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami menghadapi perlombaan iman. Kami rindu Tuhan supaya kami menang, menjadi juara dalam perlombaan iman ini Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan, Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, supaya kami benar-benar dapat melakukan firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan bersama. Kami menyerahkan anak kami yang mereka juga akan belajar beribadah. Mereka belajar mendengar firman-Mu dengan cara mereka. Kiranya Roh Kudus membantu mereka, menolong mereka, supaya dapat mengerti, memberkati guru yang membimbingnya. Kami serahkan, biarlah mereka terus bertumbuh semakin hari, semakin menjadi dewasa, semakin besar. Dan akhirnya mereka juga akan mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru dan selamat mereka pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, melanjutkan tema pada bulan Maret ini tentang iman. Saya mengharapkan supaya apa yang kita telah pelajari, benar-benar iman itu akan hidup dalam kehidupan kami. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah perlombaan iman. Di dalam firman Tuhan kita sering melihat bahwa iman itu dalam kehidupan kita tuh diibaratkan seperti pada waktu kita mengikuti perlombaan maraton. Maraton berarti lari yang jauh, lari yang
membutuhkan stamina, tetapi juga dibutuhkan tetap fokus dan tetap menang. Seorang pelari akan dinyatakan kalah jikalau melanggar aturan yang ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam firman yang kita baca ini digambarkan di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 bahwa perlombaan itu pasti ada yang menang. Dan Tuhan mengharapkan kita semua menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman. 3 minggu kita belajar tentang iman, bahwa yang sangat-sangat harus kita waspadai, kita belajar bahwa iman kita pun bisa runtuh. Contohnya Yudas Iskariot. Yudas seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, setia pada Tuhan, dipercayai Tuhan luar biasa, pelayanan, menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan, bahkan hidup bersama Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya Yudas hidupnya mengalami kebinasaan, runtuh imannya. Ada banyak sekali, mungkin Bapak Ibu mengenal teman-teman kita pelayanan yang juga mungkin mengalami iman goyah atau runtuh. Saya mengenal salah tempat kami pelayanan di Jakarta ini, bukan pendeta, tapi dulu saya melihat dia seorang aktivis gereja, dia ketua PI gereja besar yang luar biasa. Setiap Natal dia selalu mengunjungi gereja-gereja pedesaan, membagi berkat pada gereja pedesaan, setia sekali. Dan dia mengumpulkan banyak uang dan itu dibagikan banyak orang, jemaat diberkati Tuhan. Dia melayani di pos PI dan pada akhirnya dia meninggalkan Yesus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, semuanya bisa mengalami iman kita runtuh atau iman kita akan terus bertumbuh. Itu adalah pilihan bagi saya dan saudara. Tapi ingat, kalau iman kita runtuh, maka seperti Yudas Iskariot, kita akan mengalami kebinasaan. Nah saudaraku, pada saat ini kita akan belajar bahwa iman itu diibaratkan seperti kita mengikuti suatu perlombaan maraton, lari jauh, membutuhkan stamina, bukan lari pendek, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Sampai kapan akhirnya? Yaitu sampai kita hidup dalam dunia. Itulah pertandingan iman, perlombaan iman, sampai kita menghadap Tuhan yang kembali. Beberapa tahun lalu saya melihat teman-teman sepan kami, dia sangat setia pada Tuhan. Pada 2 hari yang lalu dipanggil Tuhan, masih muda usianya. Dia aktivis gereja dan setia pada Tuhan. Dia dipanggil Tuhan. Jadi itu mengalami suatu pertandingan iman, dan pada saat saudara kita yang dipanggil Tuhan kemarin dalam syahadat dia percaya Yesus, dia sudah mengakhiri pertandingan. Dia sudah mencapai garis finish. Dan garis finish kita adalah bukan sekarang ini. Garis finish kita bukan 1 tahun lagi, atau mungkin 3 tahun lagi. Atau mungkin kita sudah melewati garis finish, kita telah menang. Bukan, tetapi garis finish kita adalah pada saat kita dipanggil Tuhan dan kita menghadap kembali Bapa yang di surga. Itu berarti kita sudah melewati garis finish. Paulus berkata, aku telah mengakhirinya, menang dalam perjuangan, dalam peperangan, dan aku telah mendapatkan mahkota kehidupan. Saya percaya ini yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus, supaya kita sungguh-sungguh semuanya bisa menang di dalam peperangan atau perlombaan iman ini. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan satu yang kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 tadi, Rasul Paulus memberikan pengertian, memberikan suatu perhatian. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa benar-benar mengalami atau menang dalam perlombaan iman. Nah, kita akan belajar satu persatu 5 hal ini. Sebelumnya saya katakan bahwa 1 Timotius pasal 6 ayat 12 mengatakan demikian,
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tuhan memanggil kita menjadi Kristen itu bukan sekedar setelah dibaptiskan selesai. Ada banyak orang yang sangat keliru, dia merasa fokus atau puncak dari iman Kristen adalah saat dia dibaptiskan. Dia berkata waktu dibaptiskan, bahkan secara tradisional ada banyak orang yang ketika dibaptiskan mereka syukuran. Mereka pesta, mengucap syukur, itu tidak salah. Tetapi yang menjadi keliru kalau itu menganggap suatu puncak sehingga setelah dibaptiskan sudah selesai. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 tadi dikatakan, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Kita dipanggil untuk hidup benar. Kita dipanggil di dalam mengikuti pertandingan iman sampai kita mengalami garis akhir. Nah, kita melihat satu persatu tentang hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa mencapai garis finish di dalam pertandingan iman itu. Yang pertama kita akan melihat di dalam ayat yang ke-1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan mengelilingi kita, malah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang pertama yang kita butuhkan supaya kita bisa menang dalam perlombaan iman ini adalah kita fokus. Fokus kepada Yesus. Seperti seorang pelari maraton, dia selalu fokus. Fokusnya tertuju ke depan, fokusnya pada garis finish. Ya mungkin pada saat itu garis finish belum kelihatan begitu jauh. Sama seperti kita nggak bisa melihat kapan garis finish itu ada. Kita nggak bisa melihat. Tetapi kita pasti pada waktu kita maraton itu ada garis finishnya. Nah, jadi kita akan fokus kepada Kristus. Fokus pada Yesus. Kalau seorang pelari maraton itu matanya meleng atau mungkin tengok TV, pasti nggak akan mencapai sasaran. Akan fokus kepada Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sini dengan cukup jelas, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, perhatikan, Paulus melakukan ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus memberikan tip supaya bisa mencapai garis finish, tidak akan menoleh ke belakang. Tetapi fokus ke depan, kepada panggilan. Artinya apa? Waktu kita percaya Yesus, Tuhan menginginkan supaya kita nggak menoleh ke belakang. Kita nggak tertarik lagi kepada kehidupan yang lama, kehidupan dalam dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang peristiwa yang sangat besar pada waktu Sodom Gomora dihancurkan. Mereka akan keluar, Tuhan membawa mereka keluar. Tetapi saat itu ada beberapa orang yang menoleh ke belakang. Dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Binasa. Tuhan ingin supaya kita benar-benar fokus ke depan. Kita nggak tertarik lagi pada dosa. Tuhan tidak memasalahkan, tidak mempersoalkan dosa sebesar apa yang kita lakukan.
Tuhan mengasihi kita, saudara dan saya. Kita mungkin pernah memiliki dosa, mungkin sebesar apapun yang dikatakan oleh seorang pembunuh penjahat yang disalahkan menjadi Yesus, dikatakan telah diampuni dosanya. Walaupun dia punya dosa yang begitu besar, tetapi kalau kita percaya dan bertobat pada Yesus, Tuhan mengampuni dosanya. Dan saat kita diampuni dosa itulah Tuhan ingin kita fokus ke depan, tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi kembali melakukan dosa. Karena Tuhan ingin panggilan kita adalah panggilan untuk mengarahkan diri di hadapannya, menghadap ke depan, setelah mencapai garis finish di dalam pertandingan ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat sasaran kita itu, apa target kita untuk kita mengikuti Yesus? Bukan hanya dibaptiskan, bukan hanya kita menjadi pelayan, bukan hanya kita menggunakan karunia luar biasa, tapi targetnya jelas. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Target kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi serupa dengan Kristus, ya mungkin mencapai target. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Mungkin juga nggak bisa. Sama seperti tujuan negara kita dalam PBN dicantumkan, tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera. Apakah ini bisa dicapai? Mungkin nggak bisa. Tapi ini target. Itu berarti apa? Sebelum kita mencapai target, sebelum kita menjadi seperti Kristus, Tuhan ingin kita terus berjuang. Walaupun nggak mungkin, walaupun susah, tapi Tuhan ingin kita terus berjuang. Sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang atau kisah yang luar biasa yang Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 10. 2 Timotius pasal 4 ayat 10, ini seorang yang bernama Demas. Dikatakan demikian, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ini perjalanan Demas, seorang teman pelayanan Rasul Paulus yang awalnya bersama-sama melayani Tuhan. Tetapi akhirnya dikatakan bahwa Demas ini meninggalkan pelayanan, undur dari pelayanan, meninggalkan Paulus. Kenapa? Karena Demas lebih tergiur dengan materi. Fokus Demas dalam pelayanan, dalam hidup mengikuti Yesus, itu adalah materi. Dia berpikir kalau percaya Yesus pasti secara materi akan enak. Dia berpikir kalau Yesus Maha Kuasa, kalau dia mengikuti Yesus pasti semuanya akan beres. Dalam lagu nyanyian, ya saya kurang setuju, saya dikatakan asal percaya Yesus semua beres. Ya saya pribadi saya nggak setuju. Bukan, tidak mungkin. Kalau kita pada Yesus, nggak mungkin semua beres. Kenapa? Karena justru Tuhan memberikan masalah itu, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi untuk menguatkan kita.
Itu sebabnya kalau kita berdoa jangan sampai kita berdoa, Tuhan tolong ambil masalah saya. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah itu supaya apa? Supaya kita semakin setia pada Tuhan. Supaya semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin fokus kepada Tuhan. Menjadi fokus kita adalah Yesus, bukan masalah kita. Bukan yang kita dapatkan. Yang menjadi simbol bahwa kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Bukan apa yang kita dapatkan. Yang menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh setia pada Tuhan adalah ketaatan kita kepada Yesus. Tidak diukur dari apapun yang kita ada pada kita. Tidak ukur dia dalam kehebatan kita melayani. Tidak diukur dari seberapa banyak talenta yang kita gunakan untuk pelayanan. Tidak diukur dari apapun, tetapi fokus yang satu. Supaya kita sungguh-sungguh tetap fokus pada Yesus. Ini yang menjadikan kita sulit dan banyak orang mundur. Karena apa? Karena pengertiannya kalau saya pada Yesus pasti hidupnya akan lebih enak. Demas contoh mempunyai pikiran seperti itu. Dia mencintai dunia. Dia lebih tertarik dari materi. Seketika dia mendapatkan itu tidak dapatkan, maka dia mundur. Meninggalkan pelayanan. Ada banyak pendeta yang juga meninggalkan pelayanan. Tidak lagi menjadi gembala. Dia mulai mundur. Kenapa? Karena materi sangat menggiurkan. Bagi manusia materi itu sangat menggiurkan. Dan ini sungguh-sungguh semua membutuhkan itu. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya kita fokus kepada Yesus. Supaya kita fokus kepada sasaran. Kalau sasaran kita tidak benar, maka hidup kita nggak akan benar. Kita akan goyah. Kalau sasaran hidup kita percaya Yesus, bukan kepada Yesus, kita akan goyah, saudaraku. Akan goyah. Kalau fokus kita mengikuti Yesus adalah materi, kita akan goyah ketika kita tidak mendapatkan materi itu. Tapi sasaran kita adalah pada Kristus. Fokus kita kepada Kristus. Dan untuk itulah kita harus berlomba, berjuang, supaya kita menghadapi tantangan-tantangan ini sampai kita menang di dalam perlombaan iman ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada kisah ini Putri Atalata dengan Hipomenes. Ini kisahnya ada seorang Putri Atalata itu wajahnya cantik jelita, sangat luar biasa cantiknya. Sehingga banyak pemuda-pemuda yang ingin mendapatkan dia sebagai istrinya. Dan Putri Atalata berkata, siapapun bisa menjadikan saya istri, tapi dengan syarat, jikalau para pemuda itu bisa mengalahkan saya, lari cepat maraton. Dan Putri Atalata itu bisa lari kencang dan bisa jarak waktu yang sangat jauh. Tetapi dia bilang, kalau kalian tidak bisa mengalahkan saya, maka hukumannya kalian harus dipenggal kepala kalian. Lalu banyak pemuda yang nekat. Dia berani adu lari dengan Putri Atalanta itu. Ada banyak mereka dan siap adu lari kencang. Dan akhirnya berlarilah. Dan akhirnya lari itu dimenangkan oleh Putri Atalanta. Sehingga semua pemuda itu dipancung lehernya sesuai dengan kesepakatan. Tetapi masih banyak lagi gelombang kedua ingin mendapatkan Putri Atalanta ini karena sangat cantik jelita. Dan kembali dia kalah dan dipancung lehernya. Suatu saat ada seorang pemuda yang bernama Hipomenes. Dia berkata, Putri, saya mau ikut lomba yang kalian adakan. Boleh. Tapi kamu tahu syaratnya, kalau kamu kalah, kamu akan dipancung lehermu. Udah banyak pemuda yang mati.
Oke. Lalu mulailah mereka berlari. Dan pada waktu Hipomenes ini lari duluan, kencang. Putri Atalanta masih nyantai-nyantai. Kira-kira separuh perjalanan, lalu Putri Atalanta baru menyusul. Kencang dan kencang sekali. Akhirnya hampir kesusul. Sudah mulai mau sejajar gini, Hipomenes mengeluarkan apel yang seperti terbuat dari emas, dijatuhkan di depan Putri Atalanta. Begitu melihat emas, apel emas itu, maka Putri Atalanta mulai tertarik. Dia mulai melihat ini. Bukan. Dan Hipomenes semakin kencang, semakin jauh meninggalkan. Dan Putri Atalanta mengejarnya. Hampir kesusul kembali. Hipomenes mengeluarkan apel yang kedua dari kantongnya. Dikeluarkan. Dan saat itu Putri Atalanta sempat mendekati. Tetapi dia kembali lari, mengejar kembali. Ketertinggalan. Hipomenes sudah semakin jauh. Pada waktu semakin sudah mendekat gini, maka Hipomenes mengeluarkan apel emas yang ketiga. Dan pada saat itu, dia ditaruh di depan Putri Atalanta. Dan Putri Atalanta berhenti. Dia mengambil apel emas dan berkata, "Hore, saya mendapatkan apel emas." Dan Hipomenes lari sampai finish. Hipomenes menang. Putri Atalanta kalah. Kenapa? Karena Putri Atalanta fokusnya kepada emas. Dia kalah walaupun dia hebat. Dia juara. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Tapi pada saat itu dia kalah. Karena fokusnya tidak lagi pada tujuan awalnya. Tidak lagi tujuan pada garis finish. Tetapi dia tujuan kalau mulai tertarik dengan apel emas itu. Soalnya pun kasih Tuhan. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Awalnya iman kita begitu kuat. Dan tidak ada orang yang punya rencana kalah dalam iman. Biasanya mereka ideal semua. Saat awal percaya Yesus, ideal, menggebu-gebu, imannya kuat. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, mulai banyak godaan-godaan, mulai banyak kebutuhan yang mulai besar, mulai banyak tantangan, sehingga matanya tidak sanggup lagi melihat garis finish itu. Dia mulai melihat apa yang di sekelilingnya itu, dia melihat apa yang terjadi. Dan itulah yang menyebabkan kita jatuh karena kita fokusnya dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang kita hadapi, kesulitan kita, masalah kita. Sehingga kita menjadi gagal dalam memasuki finish karena kita fokusnya tidak lagi kepada garis akhir, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, masalah yang ada yang kita hadapi. Itu sebabnya Tuhan ingin pada waktu menghadapi maraton ini, kita tetap fokus kepada tujuan finish itu. Dan yang kedua, hal yang kita perhatikan yang kedua adalah di dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ada banyak saksi. Ada banyak teladan-teladan yang telah mendahului kita. Para orang-orang kudus. Ini agak berbeda di dalam naskah. Ada yang dikatakan orang-orang kudus itu sering disebut dengan istilah santo atau santa. Tetapi istilah santo atau santa ini dinobatkan sebagai orang kudus ketika mereka sudah mati. Jadi ketika sudah meninggal, lalu diputuskan oleh wali-wali gereja, maka diputuskan mereka adalah orang kudus. Diberi gelar santo atau santa.
Tetapi orang kudus di sini adalah teladan-teladan iman dalam Ibrani pasal 11. Mereka mendapatkan gelar orang kudus karena mereka sungguh-sungguh hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Ada beberapa nama yang disebut di sini adalah Habel, teladan iman. Hidupnya sungguh-sungguh mencerminkan iman. Kita melihat bagaimana Henokh, bagaimana Musa, bagaimana Abraham dan lain-lain, itu adalah malah menjadi teladan iman. Teladan yang menyaksikan kita berjuang. Kita menjadi teladan bagi mereka, kita mengikuti jejak mereka. Mereka menghadapi masalah, saudaraku. Habel menghadapi masalah besar dalam hidupnya, tantangannya besar. Henokh juga demikian, Musa demikian, Abraham demikian. Mereka orang hidup yang pernah menghadapi masalah, bahkan masalah besar. Mungkin masalah mereka jauh lebih besar daripada kita. Tapi mereka bisa tahan sampai akhir. Dan itu teladan kita. Mereka iman, menang dalam imannya. Saya nggak berpikir bagaimana ya ketika Musa menghadapi masalah-masalah dalam tantangan ketika menjalankan perintah Tuhan. Bagaimana Henokh, bagaimana Abraham, mereka besar tantangannya. Kita melihat bagaimana ketika Musa diancam, akan dibunuh, dan semuanya menghadapi tantangan. Bagaimana Paulus menghadapi tantangan itu? Tapi mereka mampu menghadapi itu. Kenapa? Karena mereka fokus kepada Kristus, bukan pada masalahnya. Kalau kita fokus pada masalah kita, saudara, kita akan ketahan. Saya pun pernah akan berhenti dari pendeta, saudaraku. Terus terang saya akan berhenti dari pendeta waktu itu. Kenapa? Karena fokus masalah saya hadapi begitu besar. Saya sudah berkata pada istri, ayo kita pulang aja yuk. Kita kerja lagi. Ayo bersyukur. Kami berdoa kembali. Berdoa. Jadi ketika kita melihat masalah yang kita hadapi, itu akan membuat kita akan semakin lemah. Kita akan kembali ingin menjadi kehidupan yang lama. Bagaimana ketika murid-murid Yesus, para nelayan itu, dia ingin kembali menjadi nelayan. Padahal mereka ditetapkan menjadi penjala manusia. Tetapi karena masalah yang dihadapi itu, mereka ingin berkata, aku akan menyelaut kembali, akan kembali mencari ikan. Kita semua menghadapi masalah. Dan kalau kita fokus masalah itu, Bapak Ibu hati-hati. Kita akan lemah iman kita. Tapi fokus pada Yesus, meyakini bahwa kita dipanggil Tuhan. Bukan hanya dibaptiskan, tapi kita dipanggil untuk tetap berjuang di dalam iman. Masalah itu terjadi, diizinkan Tuhan, supaya kita semakin bergantung Tuhan. Supaya kita semakin fokus pada Tuhan. Supaya kita semakin sungguh-sungguh hidup kita berserah pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan ada masalah dalam hidup kita. Jadi nggak ada. Kalau kita ikut Yesus semuanya beres, nggak ada. Ya kalau beres ketika sudah mati beres. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mulai di sini bahwa bukan hanya itu, tapi dikatakan di sini ada para teladan iman, saksi iman itu yang perlu kita teladani. Mereka juga hidup dalam dunia, punya masalah, tapi mereka tetap tegar mengenai masalah itu. Kenapa? Karena dia tetap memandang kepada Yesus, fokusnya kepada Yesus. Fokusnya bukan masalah. Saya pernah memberikan ilustrasi begini, saudaraku. Ada seorang anak ketika melihat benda kecil terbang di atasnya, dia berkata pada bapaknya, "Pak, itu apa? Yang terbang itu?" "Oh, itu pesawat, Nak." "Oh, pesawat. Pesawat itu kecil Pak ya?" "Oh, enggak. Pesawat itu besar." "Enggak. Kecil, Pak. Itu
kecil pesawat. Lalu setelah beberapa tahun kemudian bapaknya pergi dan mengajak anaknya ke bandara dan dia mulai naik masuk pesawat itu. Anaknya berkata, "Pak, kita naik apa ini?" "Itu pesawat, Nak." "Oh enggak, pesawat kan kecil." "Enggak, ya buktinya kamu naik pesawat, Nak. Kamu ada dalam pesawat. Pesawat itu bisa masuk ratusan orang masuk. Karena pesawat itu besar." Saudara kasih Tuhan, anak itu melihat pesawat, dikatakan pesawat itu kecil karena melihat dari jauh. Sehingga berkata pesawat itu kecil. Tapi ketika anak itu masuk dalam pesawat, dia percaya pesawat itu besar. Saat kita memandang Tuhan dari jauh, kita berkata Tuhan itu kecil. Tapi saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, hidup dalam Tuhan, kita percaya Tuhan itu maha besar. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, para teladan iman, para saksi iman itu melihat Allah yang begitu luar biasa, Allah yang maha besar. Sehingga mereka tunduk kepada Tuhan karena kebesaran Allah itu. Dan ada hal yang lagi yang menjadikan saksi kita dalam hidup kita adalah Tuhan yang melihat kehidupan kita. Tuhan melihat perbuatan kita lakukan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan, bahkan cukup jelas ini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa mengelabui orang lain. Tetapi di mata Tuhan kita telanjang. Tidak ada bisa mengelabui Tuhan. Mata Tuhan tertuju menjelajah ke segala arah. Melihat apa yang kita perbuat. Kalau Tuhan melihat kita melakukan perbuatan baik. Walaupun orang lain tidak melihat itu. Tetapi Tuhan mencatat itu perbuatan yang baik dan benar. Tapi sebaliknya. Pada waktu kita melakukan perbuatan jahat. Walaupun hukum tidak melihat. Pemerintah nggak bisa melihat. Tetapi Tuhan melihat. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita itu, ya kalau nggak ada yang tahu ya aman lah gitu ya. Kalau kita merasa wah aman lah nggak ada yang tahu kok. Tapi ingat, di mata Tuhan tidak ada bisa tersembunyi. Tuhan melihat. Itu sebabnya Tuhan melihat kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam pertandingan iman ini, apa kita salah, apa kita curang. Ya Tuhan ingin supaya kita hidup dalam pertandingan iman sesuai dengan aturan hidup yang ada di dalam dunia ini. Bukannya Tuhan yang melihat, tetapi dikatakan orang-orang di sekitar kita melihat kita. Hidup kita seperti kitab yang terbuka. Akan dibaca bersama kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang harus kita perhatikan adalah ingat dalam pertandingan itu kadang-kadang ada batu yang bisa menyandung kita. Ada sandungan. Apa sandungan itu? Itu hal yang menghambat kita untuk berlari lebih cepat. Apa yang menghambat kita? Itu dosa.
dosa percabulan, dosa pertikaian, dosa perjudian, dosa macam-macam. Itu menghambat pertumbuhan iman kita. Saya mengutip dari kutipan Martin Luther, dikatakan, segala hal yang membuat aku jauh dari Tuhan adalah setan. Jadi yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu harus kita tinggalkan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi juga bukanlah dosa saja, saudaraku. Tapi ada kedua yang menjadi beban, yaitu kesenangan kita, hobi kita. Hobi kita juga bisa membuat kita mengalami terhambat rohani kita. Ada banyak orang punya hobi yang luar biasa, menyita waktu. Sehingga banyak waktunya terbuang untuk hobi itu. Dan juga bisa membuat kemalasan. Itu yang menghambat kita. Iman kita bertumbuh. Kita malas berdoa. Kita malas beribadah. Kita malas melayani Tuhan. Itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Yang itu disebutkan menjadi sandungan yang membuat kita menghambat. Kita tidak begitu cepat untuk bisa berlari. Saudaraku, yang ketiga, yang keempat, kita akan melihat di sini ada sarana. Dibutuhkan sarana. Apa sarana itu? Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 1 bagian C dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketekunan. Itu sarana kita. Seorang sekretaris membutuhkan pena untuk menjalankan tugasnya. Seorang petani membutuhkan cangkul atau alat pertanian dalam menjalankan tugasnya. Seorang tukang bangunan membutuhkan alat pertukangan untuk dapat menjalankan tugasnya. Dalam menghadapi perlombaan iman, itu sarana yang kita perlukan adalah ketekunan. Di dalam perlombaan maraton lari jauh itu dibutuhkan ketekunan, keuletan. Maraton bukan sprint, bukan lari jarak pendek, tapi jarak jauh. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan keteguhan, dibutuhkan keuletan supaya bisa mencapai garis finish. Saudara dan saya membutuhkan ketekunan. Di dalam menjalani iman kita, menghadapi masalah-masalah, diperlukan ketekunan. Di dalam menumbuhkan rohani kita, dibutuhkan ketekunan. Tekun untuk terus berdoa. Tekun untuk terus membaca firman Tuhan. Tekun untuk terus setia dalam melayani Tuhan. Itu sarana yang Tuhan berikan. Jangan malas. Itu sarana Tuhan berikan supaya kita ada ketekunan di dalam menghadapi perlombaan iman. Saudaraku yang kasih Tuhan, hanya orang yang tekun dan ulet yang bertahan dalam masa-masa yang sulit. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan ketika tidak mampu, ketika masih nggak berdaya menghadapi masalah. Itu dibutuhkan ketekunan. Mungkin saat ini Bapak Ibu menghadapi masalah, atau mungkin pernah menghadapi masalah, tapi kita pernah belajar dari Tuhan berkali-kali. Kita tantangan, dan kita terus tekun. Fokuslah kepada Tuhan, bukan pada masalah yang ada.
percaya kalau kita tekun dan ulet, Tuhan akan mencapai, memberikan kemenangan bagi kita. Saudaraku, yang kelima, yang terakhir, sebelumnya kita akan ada ilustrasi. Ini satu gambar yang saya ambil dari internet, saudaraku, dari seorang pelari Meksiko yang bernama John Stephen Akhwari. Di awalnya pelari itu cepat, tapi tengah jalan dia tersandung dan akhirnya dia jatuh. Lutut sebelah kanannya itu luka, berdarah-darah. Sementara lawannya yang lain mulai lari lebih kencang. Tapi John Stephen Akhwari ini tidak putus asa. Dia bangkit lagi. Dia bertatih-tatih. Dengan penuh perjuangan. Walaupun akhirnya dia kalah, tidak menang. Tapi dia bisa mencapai garis akhir. Pada saat John Akhwari ini mencapai garis akhir, semua penonton berdiri memberikan aplaus. Yang menjadi fokus bukan pemenangnya, tapi penonton memperhatikan semangat John Akhwari ini. Dia memberikan tepuk tangan luar biasa. Saudaraku, kadang-kadang kita menghadapi masalah seperti John Akhwari ini. Dalam kehidupan kita ada tantangan, ada sandungan, ada masalah, tapi kadang-kadang kita terseok-seok. Tapi percayalah, kita harus fokus pada Tuhan. Jangan tinggalkan keluar medan peperangan perlombaan iman itu. Tapi tetap fokus sampai akhir hidup kita mencapai garis finish itu. Dan yang kelima, saudaraku, yang kita dibutuhkan. Yang kelima yang harus kita ketahui, ada sahabat. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus bukan hanya fokus hidup kita, tapi Yesus sahabat kita. Sahabat kita. Sahabat itu beda dengan teman. Teman itu hanya mampu berteman, mau berteman jika kita senang. Waktu kita menderita, banyak teman meninggalkan kita. Waktu kita berjaya, berhasil, banyak orang ingin berteman dengan kita. Tapi waktu semuanya tidak ada, mereka meninggalkan kita. Tapi sahabat tidak demikian. Sahabat akan tetap bersama. Walaupun dalam keadaan apapun kita, seorang sahabat akan terus mensupport. Yesus sahabat kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Itu sebabnya Yesus juga disebut Immanuel. Allah yang selalu menyertai. Dia tahu kesulitan kita. Dia tahu saudara berjalan terseok-seok. Dia tahu saudara mengalami tantangan begitu besar. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus memberikan dukungan. Yesus menyertai kita. Dan selalu mendukung kita. Menggandeng kita. Bahkan ada kalanya Yesus menggendong kita. Seperti gambar-gambar terjadi, Yesus menggendong domba-domba yang tersesat. Yesus menggendong domba yang terluka. Menggambarkan Yesus menggendong saudara dan saya. Yang mungkin sedang dalam kelelahan, keletihan dalam iman kita, dalam masalah kita. Karena Yesus adalah sahabat kita. Sahabat yang penuh kasih. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Semua orang mungkin bisa meninggalkan saudara. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Karena Yesus ingin
menjadi sahabat bagi saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan ini akan dapat menguatkan kita memasuki perlombaan. Ingat, ada sasaran yang jelas, yaitu Yesus. Fokuslah pada Yesus. Ada saksi, teladan iman. Ada Allah yang melihat kita. Apakah kita berlaku curang atau tidak? Ingat, dalam perjalanan iman kita ada sandungan-sandungan. Mungkin kita bisa tersandung. Tetapi waspada semua itu. Ada sarana, yaitu dibutuhkan keuletan. Dan yang paling terakhir adalah ada Yesus yang menjadi sahabat, yang selalu menyertai kehidupan saya dan saudara, supaya saudara bisa mengikuti maraton ini sampai garis akhir, sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan firman ini supaya kami bisa jelas dalam pertandingan ini. Kami tetap fokus kepada tujuan kami, garis akhir, garis finish. Supaya kami waspada, kadang ada sandungan-sandungan. Ada sarana yang Tuhan berikan supaya kami ulet menghadapi semua masalah. Karena Engkau menyertai kami sebagai sahabat kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa terus mengikuti lomba ini, mengikuti pertandingan iman ini sampai akhir, memasuki garis finish, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan sebagai pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, teruslah maju, teruslah berlari, mengikuti perlombaan iman ini. Fokus kepada Yesus, bukan pada masalah saudara. Kalau kita fokus pada masalah, kita berpikir masalah kita begitu besar dan Tuhan itu kecil. Tapi kalau kita melihat Tuhan, fokus pada Tuhan, kita bisa melihat Tuhan itu maha besar. Sedangkan masalah yang kita hadapi itu kecil. Karena Tuhan sanggup menolong segala masalah kita. Dia sahabat kita yang penuh kasih, selalu menyertai dalam hidup saya dan saudara. Makasih Bapa di surga untuk semuanya. Biarlah kami terus hidup bersama dengan Tuhan menyertai kami. Kami terus giat, bersemangat mengikuti perlombaan iman ini. Kita akan pujian Yesus sahabat kita. Dia adalah sahabat kita, sahabat saya dan saudara. Sahabat kita orang-orang yang lemah. Kita datang kepadanya, menyembah Tuhan, bukan ada masalah saja. Ketika kita dalam senang, mari menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ketika ada masalah juga kita tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi bukannya ketika datang ke Tuhan ketika ada masalah, tapi dalam keadaan apapun datang kepada Tuhan. Dia sahabat kita. Kita nyanyikan pujian ini.
mereka oleh pencobaan. Kacau Balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu Kelemahanmu, naikkan doa Kita berdiri sama-sama dengan bait yang ketiga. Adakah hatimu syarat? Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah. Yesus telah menolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapak Ibu silakan berdoa. Adakah hatimu syarat? Adakah kacau hidupmu? Adakah beban hidupmu? Adakah pergumulan hidupmu? Semua Tuhan izinkan terjadi supaya saya dan saudara tetap fokus pada Tuhan, supaya tetap bersandar pada Tuhan, supaya tetap ingat bahwa Tuhanlah Allah yang penuh kuasa. Yesus sahabat saya, Yesus sahabat saudara. Dia tahu apa yang sedang saudara rasakan pada saat ini. Dia tidak akan membiarkan saudara sendirian, tapi akan memberikan pertolongan sesuai dengan waktu dan caranya sendiri. Tekunlah kepada Tuhan. Bertumbuhlah iman saudara dalam Tuhan, apapun keadaannya, sampai kita melihat garis finish, sampai kita mencapai garis akhir dalam kehidupan kita. Bapa, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa setiap saudara kami pada saat ini. Saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu ini. Saya percaya Tuhan telah menyiapkan pertolongan yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu semuanya. Tentu dengan sesuai waktu Tuhan, sesuai cara Tuhan. Berikan kami kesanggupan ya Bapa, untuk tetap berlari. Walaupun kami terseok-seok, biarlah kami tetap berusaha, terus berlari dalam iman kami, dalam firman-Mu dan kebenaran. Sampai kami mencapai garis akhir, mendapatkan mahkota kemenangan, mahkota kehidupan dari Tuhan. Makasih ya Pak di surga. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, menolong mereka, menguatkan mereka, mencurahkan berkat-berkat pada mereka, membimbing mereka, memberikan kasih karunia pada mereka. Dan yang terlebih istimewa, Tuhan tidak pernah meninggalkan
mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Rajaku